Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teknisi HP Banua, channel anak Kalimantan. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke kawan-kawan dan sahabat Teknisi HP Banua, dimanapun kalian berada, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya kembali kedatangan servisan Samsung Galaxy J2 Prime. Ini handphonenya menyala saat kita cas dan langsung masuk ke robot pembaharuan sistem tanpa saya tekan tombol powernya ya teman-teman. Handphonenya mengalami kerusakan seperti ini. Itu biasanya ya kerusakan pada tombol switch on off, bisa juga di volumenya. Nah seperti ini ya teman-teman, langsung masuk ke menu recovery. Itu biasanya kita lakukan recovery dengan 3 jari ya teman-teman untuk masuk ke menu seperti ini. Sedangkan ini saat saya cas, handphonenya langsung menyala dan langsung masuk ke menu recovery seperti ini. Nanti kita akan coba cek ya di bagian switch on off beserta volumenya, karena di situ kebanyakan short ya pada switch on off-nya. Itu seringkali apabila memang mengalami kerusakan, mau tidak mau kita akan lakukan penggantian. Untuk tahu lebih jelas tutorial cara mengatasi kerusakan handphone seperti ini, tonton terus videonya sampai selesai. Dan bagi kawan-kawan teknisi HP Banua yang belum subscribe channel ini, silahkan dibantu untuk subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol notifikasi, karena insya Allah setiap hari saya akan update tutorial terbaru seputar perbaikan handphone. Langkah pertama tentunya kita akan lakukan pembongkaran ya teman-teman, yaitu dengan pelepasan baut-bautnya terlebih dahulu untuk mengangkat prime beserta LCD-nya ya. Karena untuk tipe Samsung J2 Prime itu cara pelepasannya langsung kita pisahkan prime beserta LCD-nya ya, untuk bisa mengangkat ke papan PCB atau mesin dari Samsung J2 Prime ini. Caranya seperti biasa, saya ambil bagian sebelah kiri terlebih dahulu, kita congkel saja menggunakan kuku. Ini untuk lem masih cukup lumayan kuat ya teman-teman. Nah, caranya kita bantu dengan potongan dari touchscreen juga untuk memisahkan lemnya. Nah oke, sudah terbuka ya. Nah ini tombolnya, karetnya masih utuh ya teman-teman, tetapi tidak berfungsi pada powernya. Ini untuk durasi sengaja sedikit saya percepat. Nah kita tekan menggunakan pinset ya. Sebentar saya cek juga menggunakan power supply. Di sini tidak ada pergerakan sama sekali. Kita lepaskan saja ya pada papan PCB-nya. Sebelum kita melakukan penggantian ya teman-teman, saran saya jangan langsung diponis switch on off-nya yang mengalami kerusakan dan harus mesti ganti ya. Kita cek jalur dulu. Di sini saat saya lakukan pengecekan jalur switch on off-nya tidak ada mengalami putus ya. Jadi tahapan pertama saya coba untuk membersihkan saja. Kita olesi thinner sambil kita tekan-tekan seperti ini pada bagian tombol switch on off-nya. Oke, tekan-tekan, kita tambahkan cairan thinner. Kalau lebih mudahnya juga dicelupkan bisa, tidak apa-apa teman-teman, untuk meresapkan cairan thinnernya ke dalam switch on off-nya.
Oke, setelah tadi saya bersihkan pada switch on off nya, kita lakukan pengetesan kembali dengan menghidupkan handphonenya ya. Kita tekan tombol powernya, udah sip ya, sudah mau menyala pada switch on off nya. Tetapi di sini masih saja masuk ke menu recovery. Kita tunggu sebentar apakah masuk sampai pilihan recovery ya. Nah, ini masih masuk teman-teman. Memang untuk tombol switch on off nya sudah berfungsi. Tinggal kita akan coba untuk tombol volumenya ya. Mungkin juga mengalami kerusakan short pada switchnya. Jadi kita cek satu persatu. Jangan langsung ganti ya teman-teman. Jadi kita bersihkan dulu, karena itu tidak menutup kemungkinan pada tombol switch on off itu bisa kemasukan kotoran ya teman-teman, debu-debu seperti itu, lalu mengakibatkan korosi dan short akhirnya. Ini sambil ngopi ya teman-teman, karena baru bangun tidur, supaya lebih fresh, jadi servisnya sambil minum kopi. Oke, di sini masih web data. Jadi kita kembali bongkar untuk bersihkan di bagian switch volumonya. Kita lakukan pembersihan kembali menggunakan cairan thinner di dua tombol ini ya teman-teman. Tambahkan saja thinner yang cukup lumayan banyak, lalu kita tekan-tekan seperti ini. Tekan-tekan, tambahkan cairan thinner sampai cairannya itu masuk ke dalam. Oke, saya rasa cukup. Jadi langsung saja kembali kita tes ya. Jangan mudah putus asa teman-teman, dan jangan sembarangan memvonis kerusakan handphone, yang mana sebenarnya kerusakannya kecil, kita buat menjadi besar itu tergantung kita sendiri ya teman-teman, memvonisnya atau pengecekannya bagaimana. Jadi saran saya, sebelum betul-betul kita cek terlebih dahulu. Apabila memang sudah kerusakannya bisa dipastikan, barulah kerjakan dan perbaiki permasalahannya, seperti itu ya. Nah, ini masih masuk ke menu web data. Tunggu, kita tekan-tekan. Nah, ini untuk tombolnya masih sebenarnya berfungsi ya, tetapi masuk ke menu web data seperti ini. Bentar ya, kita restart saja pada handphonenya. Nah, ini untungnya switch on off nya sudah berfungsi, jadi bisa masuk ke menu restart. Kita kembalikan ke pengaturan awal pada handphonenya. Yang penting bisa berfungsi tentunya ya, handphonenya bisa digunakan kembali. Kita tunggu, ini sudah masuk ke menu ya teman-teman. Alhamdulillah. Ini untuk layarnya memang agak sedikit gelap. Sebentar di sini, karena handphonenya sudah mau menyala juga, tidak masuk ke menu web data lagi. Tinggal kita rapikan saja ya teman-teman. Untuk RAM-nya, ini tombolnya sudah terlepas, tetapi untuk karetnya masih ada. Jadi tinggal kita rapikan saja. Nanti hasil akhirnya teman-teman bisa lihat. Nah, beginilah cara saya memperbaiki handphone yang mengalami kerusakan. Itu saya tidak langsung memvonis kerusakannya ini. Sebelum saya lakukan pengecekan satu persatu penyebab dari kerusakannya, kita cari dulu. Apabila memang sudah kita temukan, atau memang itu ya teman-teman, jadi jangan langsung fokus ke penggantian, jangan. Itu saja saran dari saya. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Apabila ada kritik beserta saran, silakan saja teman-teman tuliskan di kolom komentar.
Insya Allah kita akan berjumpa lagi besok ya untuk tutorial terbaru dari teknisi HP Banua. Untuk kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Apabila ada kesalahan kata, mohon kiranya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknisi HP Banua, sukses selalu. Amin ya robbal alamin.